Cinta Bernoda Darah, Jilid 16, Bagian 2. Ia mendekati dan melihat betapa gerakan-gerakan wanita itu dahsyat dan aneh luar biasa. It Gan Kai Ong merupakan lawan yang berat, tongkatnya menyambar-nyambar mendatangkan angin keras. Akan tetapi gerakan kakek itu lamban, dan teringatlah Lin Lin bahwa kakek pengemis mata satu ini pun sudah terluka parah. Kalau tidak terluka, agaknya wanita itu bukan lawannya. Lin Lin makin mendekat, dan alangkah kaget dan marahnya ketika ia mengenal wanita itu, yang bukan lain adalah Xian Eng. "Enci Xian Eng, jangan takut. Kubantu kau menghajar mampus iblis ini." Setelah berkata demikian, tubuhnya berkelebat ke depan, didahului sinar kuning emas pedangnya yang sudah menerjang It Gan Kai Ong dengan ganas. Maklum akan kelihayan lawan, serta merta Lin Lin mainkan jurus-jurus yang ia pelajari dari ilmu rahasia dalam tongkat pusaka bengkau. Hebat gerakannya itu, biarpun belum matang sekali, namun karena jurus-jurus itu adalah jurus sakti yang khusus diciptakan oleh mendiang pendiri bengkau, Pat Jiu Sin Ong, maka hebatnya bukan main. Begitu pedangnya bergerak, It Gan Kai Ong berseru, dan kakek ini terhuyung ke belakang, hampir saja perutnya termakan ujung pedang. "Bagus, Lin Moi adikku. Mari bantu aku bikin mampus anjing ini," teriak Xian Eng dengan gembira, dan kedua tangannya melakukan serangan hebat, dengan jari-jari terbuka mencengkeram ke arah dada kakek itu. Lin Lin tertegun karena melihat betapa kedudukan kaki dan gerakan tangan encinya itu mirip sedikit dengan ilmu barunya. Hal ini sebenarnya tidak aneh, karena sebuah di antara kitab yang dipelajari Xian Eng di dalam goa adalah kitab ilmu silat bengkau peninggalan Tok Xiao Kui, yang tentu saja dasarnya sama dengan ilmu yang ia warisi dari Pat Jiu Sin Ong. Karena ini, ia menjadi gembira dan mainkan pedangnya. Secara aneh sekali, gerakan mereka seimbang dan setelah mereka menyerang bersama, maka serangan itu merupakan rangkaian yang cocok dan daya serangannya hebat bukan main. It Gan Kai Ong yang sudah terluka parah dalam pertandingannya melawan Suling Emas beberapa hari yang lalu menjadi terkejut sekali. Biarpun dua orang gadis itu sudah mewarisi ilmu-ilmu kesaktian yang luar biasa, namun andai kata ia tidak terluka parah, agaknya tidaklah mudah bagi mereka untuk dapat mengalahkannya. Akan tetapi, apa hendak dikata, ia terluka hebat dan luka itu belum sembuh. Maka sekarang ia menghadapi keroyokan ini dengan berat. Beberapa kali ia terhuyung dan pada saat ia menangkis pedang besi kuning dengan tongkat yang ia buat dari dahan pohon, kedua senjata itu saling tempel tak dapat dipisahkan lagi. Inilah saat yang celaka bagi It Gan Kai Ong karena pada detik berikutnya, pukulan tangan kanan Xian Eng dengan hebat menghantam lambungnya. Blukek! It Gan Kai Ong memekik aneh dan mulutnya menyemburkan darah segar, lalu tubuhnya terjengkang ke belakang. Pedang besi kuning yang sudah terlepas dari tempelan tongkat, menyambar dan sebuah bacokan membuat pundak kiri It Gan Kai Ong hampir putus. Kakek itu roboh dan pingsan seketika. "Adikku, pinjamkan pedangmu sebentar," kata Xian Eng dengan suara bersorak. Kemudian ia menerima pedang besi kuning itu dan, sambil tertawa-tawa seperti orang gila, Xian Eng lalu menghujani tubuh It Gan Kai Ong dengan bacokan dan tusukan sehingga dalam sekejap mata saja tubuh kakek itu hancur tidak karuan macamnya lagi. "Sudah, Enci Eng." Lin Lin merasa ngeri dan memalingkan mukanya. Ia merasa ngeri dan heran mengapa encinya menjadi begitu ganas. "Cukup, dia sudah mati." Akan tetapi, Xian Eng terus membacok-bacok sambil tertawa-tawa sampai tubuh itu tidak merupakan tubuh manusia lagi, melainkan merupakan daging cacahan yang mengerikan. Tiba-tiba ia berhenti membacok, melempar pedangnya ke atas tanah lalu, gadis ini menjatuhkan diri di atas tanah sambil menangis terseduh-seduh, sedih sekali. Lin Lin sejenak terkesima, kemudian ia mengambil pedangnya, membersihkannya dengan rumput dan menyarungkannya. Setelah itu, ia mendekati Xian Eng, berlutut, merangkulnya dan membujuk. "Sudahlah, Enci Eng, mengapa kau agaknya begitu membencinya? Mengapa pula kau melarikan diri secara aneh? Ada rahasia apakah yang terjadi padamu? Ceritakanlah kepada adik." Sampai di sini Lin Lin teringat dan menyambung, "Ceritakan kepadaku, apa yang kau susahkan?" Mendengar ini, Xian Eng menangis makin keras sampai tubuhnya berguncang-guncang sesenggukan ketika ia membenamkan mukanya pada rangkulan Lin Lin. Akhirnya tangisnya mereda dan ia dapat bicara, "Lin Lin, aku menangis saking girang hatiku dapat membunuh anjing ini. Dapat membunuh gurunya, dan sekarang aku akan mencarinya. Sebelum aku dapat membunuhnya, aku tidak mau berhenti." Lin Lin belum dapat mengerti. Membunuh siapa, Enci Eng? Siapa lagi kalau bukan murid anjing ini? Lin Lin terkejut, terheran.
Setahunya, murid It Gan Kai Ong adalah Suma Boan. Memang mereka semua membenci Suma Boan, akan tetapi mengapa agaknya Enci-nya membenci secara luar biasa? Kau maksudkan, Suma Boan? Tiba-tiba meledak lagi tangis Xian Eng. Betul, anjing biadab itu, keparat jahanam Suma Boan, kau tunggulah pembalasanku. Ia berteriak-teriak. Diam-diam Lin Lin girang. Dia sendiri bermaksud mencari adik perempuan Suma Boan yang ia anggap telah merampas kekasihnya. Akan tetapi, di samping kegirangannya mendapat teman Enci-nya pergi ke kota raja, ia pun merasa heran bukan main. Enci Xian Eng, memang Suma Boan itu bukan manusia baik-baik dan sudah sepatutnya kita membencinya. Akan tetapi, kau sebut-sebut tentang pembalasan. Apakah artinya itu? Xian Eng merangkul Lin Lin. Pada saat itu, ia telah kembali normal. Lin Lin merapikan rambut Enci-nya, mengatur dan menyanggulkannya kembali. Lin Moi, dia, tadinya aku telah gila. Aku mencintainya, tapi Lin Lin menindas keheranannya. Apa anehnya dengan itu? Wajar, Enci. Memang hati ini tidak dapat dikuasai kalau sudah menjatuhkan pilihannya. Tapi dia menipuku, dia mengkhianatiku. Lin Moi, pilihanku keliru. Sambil menangis, Xian Eng lalu menceritakan semua pengalamannya, mulai dia diperalat oleh Suma Boan mencari ilmu warisan Tok Xiao Kui sampai peristiwa di dalam perahu di mana ia dinodai oleh pemuda bangsawan yang berwatak kotor itu. Berdiri sepasang alis Lin Lin. Ia mempertemukan giginya dengan penuh kegemasan sambil berkata, "Bedebah. Dia patut dibasmi. Mari ku bantu kau, Enci Xian Eng. Kita cari dia di kota raja dan kita bunuh anjing itu. Setelah itu, kita langsung pergi ke istana karena aku pun harus membunuh adik perempuan Suma Boan." Kini Xian Eng yang memandangnya dengan mata terbelalak heran. Saking kaget dan herannya, Xian Eng lupa akan tangisnya dan dengan mata merah dan pipi masih basah air mata, ia menatap wajah adiknya, lalu bertanya, "Suma Cheng? Mengapa kau hendak membunuh Suma Cheng? Aku pernah bertemu dengannya. Dia itu biarpun adik dari Suma Boan, namun wataknya baik sekali, berbeda dengan kakaknya. Pula, dia adalah bekas kekasih kakak Kambu Song yang sampai sekarang masih mencintanya. Justru itulah sebabnya mengapa aku harus membunuhnya. Apa? Karena ia mencinta kakak Busong? Karena ia berani mencinta suling emas? Lin Moi, bagaimana itu? Apa salahnya itu? Mengapa kau marah melihat Suma Cheng mencinta? Karena aku mencinta suling emas. Ucapan Lin Lin ini terdengar keras. Xian Eng melongo dan sejenak tak dapat mengeluarkan kata-kata. Kemudian ia memegang lengan adiknya dan mengguncang-guncang, seakan-akan ia hendak membangunkan adiknya daripada tidur dan mimpi buruk. "Lin Moi, gilakah kau? Suling emas adalah Kambu Song." "Aku tahu," jawabnya dingin. Xian Eng makin bingung. "Kau tahu dan kau bilang mencintanya? Suling emas atau Kambu Song adalah kakakmu." "Bukan, sekali lagi bukan kakakku. Pertalian apakah yang mengikat persaudaraan kami? Dia itu kakak tiriku, memang betul. Kalian seayah lain ibu, akan tetapi Aku adalah Yalin, Putri Yalin, Putri Mahkota Hitan. Dia itu, juga kau, dengan aku adalah orang lain, berlainan darah. Mengapa aku tidak boleh mencinta suling emas?" Hening sejenak. Agaknya Xian Eng terpukul mendengar kenyataan yang benar-benar mengguncangkan hatinya ini. Sama sekali tak pernah disangkanya akan terjadi keruwetan cinta kasih semacam ini. Tadinya ia mengira bahwa dialah orang paling tidak beruntung di dunia ini, yang menjatuhkan hati secara keliru. Kiranya sekarang terjadi pertalian asmara yang lebih aneh pada diri Lin Lin. Begitukah? Kau mencinta suling emas. Lalu, mengapa kau hendak membunuh Suma Cheng? Dia sudah bersuami orang lain, sudah mempunyai anak, mengapa diganggu lagi? Bagaimana sikap suling emas terhadap cintamu? Ditanya begini, tiba-tiba Lin Lin menangis. Keadaan menjadi terbalik sama sekali. Sekarang Lin Lin yang menangis dan Xian Eng memeluknya, menghiburnya. Kemudian di antara isak tangisnya, Lin Lin menceritakan pengalamannya, betapa secara aneh suling emas menolak cintanya dengan alasan sudah tua, alasan yang sama sekali tidak dipercayanya karena ia yakin bahwa kakak angkatnya itu juga mencintanya. Tentu karena gara-gara Suma Cheng itulah, maka ia tidak membalas cintaku, atau lebih tepat ia memaksa diri memutuskan pertalian asmara denganku. Enci Xian Eng, biarpun kita bukan saudara-saudara, namun semenjak kecil kita berkumpul. Aku akan membantumu membunuh Suma Boan, kemudian kau membantu aku membunuh Suma Cheng.
Setelah itu, aku akan pergi ke Khitan untuk merampas kedudukan ratu yang menjadi hakku. Nah, bagaimana? Apakah kau mau ikut denganku? Aku akan tetap menganggapmu sebagai kakakku sendiri. Biarlah kita yang menderita karena asmara ini bersama-sama menghadapi segala hal, sehidup semati. Xian Eng terharu, merangkulnya dan kedua orang gadis itu bertangisan. Kemudian mereka meninggalkan tempat itu, tempat yang amat menyeramkan karena di situ terdapat onggokan daging, tulang, dan darah It Gan Kai Ong yang sudah tidak dapat disebut mayat lagi, dan tak lama setelah kedua orang gadis itu pergi, burung-burung liar beterbangan datang untuk menyantap hidangan yang lezat bagi mereka ini. Sementara itu, terjadi perubahan besar di kota raja kerajaan Sung. Kaisar Sung Taichu, Kaisar Kerajaan Sung pertama, telah menyerahkan tahta kerajaan kepada adiknya sendiri yang berjuluk Kaisar Sung Taichung. Kaisar baru ini juga melanjutkan politik pemerintahan kakaknya, namun dibandingkan dengan Sung Taichu, kaisar kedua ini lebih berhasil. Kaisar Sung Taichung berani mempergunakan tangan besi terhadap para pejabat tinggi yang melakukan penyelewengan, tidak mudah dijilat oleh sikap memuji-mudi, dan di samping ini, memperkuat pasukan kerajaan dalam persiapan menggempur kerajaan-kerajaan kecil yang sampai saat itu belum juga mau tunduk dan belum mengakui kekuasaan kerajaan Sung. Berbeda dengan zaman kerajaan yang sudah-sudah, terutama di zaman kerajaan Tang yang seringkali terjadi perebutan kekuasaan dan perang saudara dikala tahta kerajaan berpindah tangan, pemindahan kekuasaan dan penggantian kaisar kali ini terjadi dengan aman dan tidak terjadi sesuatu keributan. Hal ini adalah karena kebijaksanaan Kaisar Sung Taichu yang dalam hal ini melaksanakan anjuran ibunya, yaitu menyerahkan kekuasaan dan mengangkat adiknya sendiri sebagai penggantinya. Andai kata ia tidak bijaksana dan memaksa untuk mewariskan tahta kerajaan kepada putra-putranya yang kurang pengalaman, pasti hal ini akan menimbulkan kekeruhan, mendatangkan perebutan kekuasaan dan perang saudara seperti yang sudah-sudah. Kaisar yang baru, Sung Taichung, adalah seorang yang luas pandangan dan bijaksana. Namun tindakannya yang pertama, yaitu membersihkan petugas-petugas negara yang korup dan nyeleweng, sedikit banyak menimbulkan keributan pula dari para pembesar yang melakukan perlawanan. Betapapun juga, mereka ini semua dapat ditundukkan dan diseret ke dalam penjara, bahkan banyak di antaranya yang diberi hukuman mati. Biarpun peristiwa pembersihan ini melegakan hati rakyat, namun mengubah suasana di kota raja. Karena terlalu banyak pembesar korup dibunuh, dan juga karena memang hampir semua petugas tadinya menyeleweng, banyak di antara mereka yang melarikan diri sebelum tertangkap. Mereka yang masih berani tinggal di kota raja dengan harapan takkan diketahui dosa-dosa mereka yang lalu, tidak pernah berani keluar rumah, takut ada jari telunjuk menudingnya. Inilah yang membuat kota raja menjadi sunyi. Tidak ada lagi pembesar, lama maupun baru, yang berani berfoya-foya dan berpelesir seperti yang sudah-sudah. Keadaan di kota raja ini mempengaruhi pula keadaan kota-kota besar lain, terutama sekali yang berdekatan dengan kota raja, seperti kota Ansui. Kota ini pun menjadi sepi dan banyak pembesarnya melarikan diri atau ditangkap. Gedung besar Pangeran Sumakong tetap berdiri megah dan pangeran tua ini tidak mau melarikan diri. Memang ia dahulu terkenal sebagai seorang pangeran yang korup dan banyak makan uang negara. Akan tetapi, sudah bertahun-tahun ia tidak memegang tugas lagi karena dipecat dan tidak diperbolehkan bertempat tinggal di kota raja oleh kaisar pertama. Selain merasa bahwa dia sekarang sudah bersih, juga dengan adanya Suma Boan yang amat terkenal, tentu saja keluarga bangsawan Suma ini tidak merasa takut. Bahkan Suma Boan mengumpulkan anak buahnya, yaitu para buaya dan tukang pukul yang memiliki kepandaian untuk menjaga gedungnya siang malam. Di luar gedung, di setiap pintu, di atas genteng di sebelah kanan kiri dan belakang, semua terjaga dengan kuat siang malam, sehingga gedung Pangeran Suma itu seakan-akan berubah menjadi sebuah benteng. Setiap hari para penjaga yang bertugas menjaga di pekarangan depan yang luas dari gedung itu melewatkan waktu menganggur dengan latihan-latihan ilmu silat atau olahraga lain yang selain untuk berlatih, maksudnya juga sebagai pamer kekuatan, untuk membangun ketabahan sendiri dan untuk mengecilkan hati golongan yang hendak memusuhi Pangeran Suma. Di situ terdapat 18 macam senjata dan juga besi-besi dan batu-batu besar yang mereka angkat dan lempar-lemparkan ke atas untuk mendemonstrasikan tenaga mereka. Penjagaan yang amat ketat ini dilakukan siang malam sehingga keluarga itu seakan-akan mempunyai barisan sendiri yang terdiri dari 100 orang lebih yang melakukan penjagaan secara bergiliran. Pada suatu pagi yang cerah, seperti biasa belasan orang penjaga di pekarangan depan itu bermain-main di pekarangan, mengangkat besi dan melempar-lempar batu. Ada pula yang bermain silat dengan pelbagai senjata.
Di antara mereka, yang mempunyai bentuk tubuh kuat dan menjadi ahli guakang atau tenaga luar, sengaja membuka baju untuk memamerkan otot-otot yang besar melingkar-lingkar di tubuh mereka. Kelebatan senjata tajam menyilaukan mata. Para penjaga yang bertugas di atas rumah juga ikut menonton sambil bercakap-cakap dan tertawa-tawa. Munculnya Xian Eng di depan pintu pekarangan itu sekaligus menghentikan semua kegiatan olahraga. Semua mata mengincar keluar dan senyum lebar menghias semua mulut para penjaga itu, senyum dan pandang mata kurang ajar karena memang pemandangan di pagi hari ini menyedapkan mata. Pakaian Xian Eng yang ringkas membungkus tubuh yang langsing padat, wajah yang cantik jelita dengan hiasan rambut yang hitam halus disanggul ke atas, gerakan yang lemah gemulai, semua ini merupakan daya penarik yang mengagumkan hati semua laki-laki. Sudah lazim di dunia ini, apabila melihat seorang wanita cantik, timbul kegembiraan di hati pria. Kalau pria itu hanya sendirian, tentu tidak berani ia mengumbar kekurang ajarannya dan akan menyimpan kekagumannya dalam pandang mata dan senyum. Kalau pria itu memang berwatak bersih, ia hanya akan menyimpan kekagumannya di dalam hati. Akan tetapi kalau banyak laki-laki yang memang wataknya kasar sedang berkumpul, tentu akan timbul kekurang ajaran mereka dan mulailah para penjaga ini tertawa-tawa. Aduh, cantiknya! Wahai, siapakah begitu bahagia memiliki bidadari ini? Demikian bermacam-macam teriakan yang terdengar dari mulut mereka, bahkan di antara mereka ada yang mulai pula melempar-lempar batu dan mengangkat-angkat besi berat untuk pamer dan berusaha menarik perhatian gadis cantik ini. Namun Xian Eng tidak pedulikan itu semua, kakinya langsung melangkah masuk dengan tenang. Melihat gadis itu betul-betul memasuki pekarangan, kegembiraan mereka memuncak, dan seorang di antara mereka, komandan jaga, segera melangkah maju bertanya, suaranya digagah-gagahkan, "Nona, kau hendak mencari siapakah? Siapa di antara kita yang hendak kau jumpai? Hei, teman-teman, adakah di antara kalian yang mengenal Nona ini?" Kata-kata ini diteriakkan si komandan jaga dengan nada tidak percaya. Aku kenalannya. Akulah sahabat baiknya. Hei, jangan mengacau. Dia tentu memilih aku, teriak pula seorang penjaga yang bertugas di atas genteng. Pilihlah aku, Nona. Abis bulan semua gajiku akan kuserahkan padamu seluruhnya, teriak pula seorang yang tubuhnya tinggi besar. Haha, jangan percaya. Tentu sebagian sudah ia selundupkan ke tangan istrinya yang pertama. Ramailah suara para penjaga, bahkan banyak di antaranya yang mengeluarkan kata-kata kotor dan tidak sopan. Akan tetapi, Xian Eng tetap tenang tidak mempedulikan mereka, bahkan tersenyum sedikit, senyum yang sebenarnya merupakan senyum sedih. Akan tetapi karena memang ia manis sekali kalau tersenyum, maka senyum ini mendatangkan teriakan-teriakan baru yang lebih riuh. Xian Eng menanti sampai hiruk-pikuk itu reda, baru ia berkata, "Aku ingin bertemu dengan Suma Boan." Semua suara sirap seketika dan semua mata memandang penuh curiga, penuh selidik. Semua penjaga ini mengenal belaka Kongcu mereka dan mengenal pula wanita-wanita yang mempunyai hubungan dengan putra pangeran itu. Akan tetapi, mereka belum pernah melihat Xian Eng, oleh karena itu mereka menjadi curiga. "Mengapa mencari Suma Kongcu? Apakah kau kenal dia?" tanya si komandan, matanya memandang penuh selidik. Xian Eng mengangguk. "Aku kenal dia, harap suka panggil dia keluar." Seorang penjaga yang bertelanjang dada, yang tubuhnya tegap dan kuat, melangkah maju. "Nona cantik, mengapa mencari Kongcu? Apakah kita ini tidak cukup hebat? Kau tinggal pilih, lihatlah aku. Kalau kau menjadi kekasihku, kau akan aman. Lihat betapa kuatnya aku." Ia lalu membungkuk, kedua lengannya bergerak mengangkat sebuah batu besar. Otot-otot di tangannya melingkar-lingkar dan menonjol keluar ketika ia melemparkan batu itu ke atas, disambut dan dilemparkan lagi berkali-kali, seakan-akan seorang anak kecil bermain-main dengan sebuah bola karet yang ringan. Akhirnya ia membanting batu seberat 100 kati lebih itu ke atas tanah, ke depan Xian Eng, sambil mengangkat dada dengan penuh kebanggaan. Sejak tadi sebetulnya hati Xian Eng sudah panas dan marah, akan tetapi ditahan-tahannya. Pikirannya sedang normal maka ia dapat mempergunakan kesabarannya, apalagi memang kedatangannya ini sudah ia rencanakan bersama Lin Lin. Mereka sudah beberapa malam mengitari gedung akan tetapi tidak melihat jalan aman untuk memasuki gedung. Demikian ketat penjagaan di situ, dan mereka berdua maklum bahwa menghadapi Suma Boan saja sudah berat, apalagi kalau dikeroyok banyak penjaga dan siapa tahu di dalam gedung itu bersembunyi pula orang-orang sakti yang membantu Suma Boan. Akan tetapi, menyaksikan laga orang-orang ini, Xian Eng hampir tidak kuat menahan kesabaran hatinya. Ia melangkah maju mendekati tempat itu,
kaki kirinya bergerak dan batu besar itu terlempar ke arah penjaga bertelanjang dada yang sedang membusungkan dadanya itu. Orang itu berseru kaget. Terpaksa menerima batu itu, namun ia tidak kuat menahan dan tubuhnya terlempar ke belakang sampai beberapa meter. Untung batu itu segera ia lempar ke samping sehingga tidak menimpa dadanya, namun hantaman tadi cukup membuat ia terengah-engah dan dari mulutnya keluar darah. Ributlah para penjaga itu. Makin curiga mereka karena ternyata bahwa gadis cantik ini memiliki ilmu kepandaian tinggi. Akan tetapi, Xian Eng segera berkata dengan suara ketus. Aku adalah kenalan baik Sumaboan, apakah kalian masih berani main-main? Tunggu saja kalau Kongcu kalian melihat kekurang ajaran kalian, aku akan minta dia memenggal kepala kalian seorang demi seorang. Kata-kata ini berpengaruh sekali. Mereka segera mundur dengan muka pucat, dan Komandan Jaga segera mengedipkan mata kepada kawan-kawan. Kemudian ia sendiri berkata, maaf, karena kami tidak mengenal Nona, maka berani bersikap kasar. Harap Nona tunggu sebentar, saya akan melaporkan kepada Suma Kongcu. Xian Eng hanya mengangguk, kemudian ia menghampiri penjaga yang masih duduk terengah-engah. Kau tidak lekas berlutut, bentaknya. Penjaga yang sial ini sudah mendengar juga tadi pengakuan gadis lihai ini sebagai kenalan baik Suma Kongcu, maka dengan menahan rasa sakit dan hati penuh rasa takut akan kemarahan majikannya, ia segera berlutut dan mengangguk-anggukkan kepala minta ampun. Tiba-tiba mereka semua, para penjaga itu, menjadi ngeri dan merasa seram karena gadis cantik itu tertawa meleking aneh dan terdengar bukan seperti suara ketawa manusia. Pergilah, kaki Xian Eng bergerak dan penjaga itu terlempar beberapa meter jauhnya, bergulingan seperti sebuah bola ditendang. Anehnya, ia merasa dadanya tidak sesak lagi, maka cepat ia meloncat berdiri, mengangguk dengan hormat dan mengundurkan diri. Moi. Pada saat itu, Suma Boan muncul dari pintu samping. Ketika menerima laporan bahwa seorang gadis cantik yang amat lihai datang mencarinya, Suma Boan menjadi curiga dan mengintai dengan jalan memutar dari pintu samping. Akan tetapi begitu melihat bahwa yang datang adalah Xian Eng, hatinya berdebar keras. Tentu saja ia menjadi curiga dan menyangka buruk. Akan tetapi, karena Xian Eng hanya datang seorang diri, timbul ketabahan hatinya, dan pula memang ia merasa suka kepada gadis cantik yang ia tahu amat mencintanya ini. Maka dengan hati berdebar dan sikap waspada, pemuda ini lalu muncul dan memanggil dengan suara penuh kasih sayang, wajah berseri, akan tetapi sinar matanya penuh selidik menatap wajah yang cantik jelita dan agak pucat itu. Koko, Xian Eng juga berseru dengan suara tertahan, seakan-akan ia merasa girang dan terharu. Mukanya tiba-tiba menjadi merah seperti orang malu dan jengah. Aku ingin bicara penting denganmu. Berdebar-debar jantung Suma Boan. Akan tetapi pandang matanya masih penuh selidik, ingin ia menjenguk isi hati gadis itu. Ia tahu bahwa Xian Eng mencintainya, akan tetapi tahu pula bahwa gadis itu bisa mendendam kepadanya dan bisa membenci karena perbuatannya terhadap gadis itu di dalam perahu. Tentu saja ia tidak mencinta dengan setulus dan sejujurnya hati terhadap Xian Eng, melainkan mencintanya karena gadis itu memang cantik jelita. Bagi seorang laki-laki semacam Suma Boan, ia selalu jatuh cinta kepada wanita cantik, berapapun banyaknya. Cinta yang berdasarkan nafsu birahi, cinta yang berdasarkan ingin menyenangikan diri sendiri. Di samping kecantikan Xian Eng, juga gadis ini telah menemukan kitab-kitab peninggalan Tok Xiao Kui yang amat ia inginkan. Namun, Suma Boan adalah seorang laki-laki yang sudah banyak pengalamannya, pula ia terkenal cerdik, maka ia masih saja menaruh curiga. Tentu saja ia cukup percaya akan kepandaian sendiri, tahu bahwa Xian Eng seorang diri saja takkan mampu berbuat buruk terhadapnya. Akan tetapi ia sudah membuktikan keadaan aneh gadis ini yang seakan-akan telah menemukan ilmu dan memilikinya secara hebat, sungguh pun belum sempurna benar. Koko, aku mau bicara tentang kitab. Seketika wajah Suma Boan berseri. Keinginannya mendapatkan kitab-kitab peninggalan Tok Xiao Kui amat besar. Apalagi pada waktu sekarang setelah keadaan pemerintahan di kota raja terjadi perubahan dan ia merasa betapa kedudukan keluarga ayahnya terancam. Ia ingin sekali mendapatkan kitab-kitab itu dan mewarisi kepandaian yang akan membuat ia menjadi seorang jagoan nomor satu yang ditakuti semua lawan. Moi, aku girang sekali kau datang. Marilah kita bicara di dalam. Ia melangkah maju, memegang lengan Xian Eng dan menggandengnya. Xian Eng menurut saja dan berjalanlah mereka bergandengan tangan menuju ke ruangan dalam, melewati pagar penjaga yang berdiri tegak tanpa berkedip. Suma Boan yang menggandeng dan merapatkan tubuhnya,
merasa betapa jantung di dalam dada gadis itu berdebar-debar keras. Diam-diam ia merasa bahagia sekali karena mengira bahwa gadis ini terlalu girang bertemu dengannya. Setelah mereka memasuki ruangan sebelah dalam, Suma Boan segera menarik gadis itu ke dalam sebuah kamar tamu yang indah. Tiba-tiba ia memeluk Xian Eng dan menciuminya. Sejenak Xian Eng menurut saja, kemudian perlahan ia merenggutkan dirinya, terlepas dari pelukan Suma Boan yang makin merasa yakin bahwa gadis ini tidak marah atau benci kepadanya. "Moi moi, kekasihku yang tercinta," bisik Suma Boan, masih memegang kedua tangan gadis itu, "alangkah rinduku kepadamu. Kau datang seperti seorang bidadari dari sorga yang turun ke dunia untuk menghibur hatiku. Moi moi, aku tidak akan melepaskanmu lagi, jangan kau pergi meninggalkan aku lagi. Mari kita hidup bahagia di rumahku ini. Suma Koko, kau sudah mengenal hatiku. Perkara itu belum waktunya kita bicarakan. Kedatanganku ini membawa urusan yang amat penting. Lepaskan tanganmu dan mari kita bicara baik-baik." Xian Eng menarik tangannya. Suma Boan tersenyum dan sengaja menekan jantungnya yang berdebar saking girangnya, karena di depan gadis ini ia harus menyembunyikan perasaannya bahwa ia jauh lebih cinta pada kitab-kitab pusaka peninggalan Tok Xiao Kui daripada diri gadis ini. "Marilah, adik Xian Eng, kita duduk di sana." Ia menarik Xian Eng dan keduanya lalu duduk di atas dipan yang terdapat di kamar itu. Suma Boan tetap tidak melepaskan gadis itu, duduk di sampingnya sambil memeluknya. Xian Eng tidak menolak lagi dan ia berkata perlahan, "Koko, kau tentu maklum akan perasaan seorang gadis." Saking kaget dan duka hatiku, ketika di dalam perahu dahulu, suaranya tersendat dan kedua pipinya menjadi merah sekali. Secara tidak sadar aku menyerangmu dan kemudian melarikan diri. Baru kemudian aku merasa betapa aku tak dapat hidup terpisah daripadamu. Maka aku datang ke sini. Girang sekali hati Suma Boan. Ia mengelus-elus rambut kepala gadis itu lalu berkata, "Aku tahu, moi moi. Aku lupa daratan waktu itu saking besarnya cintaku kepadamu. Tentang kitab-kitab itu, bukankah kau tadi bilang mau bicara tentang kitab?" Wajah Xian Eng berseri dan ia tersenyum lebar. "Kitab-kitab, belum kuceritakan kepadamu bahwa setelah aku pergi dari perahu, aku memasuki lagi gua rahasia dan mengambil semua kitab peninggalan Tok Xiao Kui. Kau tahu kitab-kitab apa yang kudapatkan? Kitab rahasia dari Xiao Limpai, kitab ilmu pedang dari Kunlun, kitab rahasia tentang ilmu kesaktian Beng Kao, ada pula kitab yang mengajarkan ilmu-ilmu mukjizat tentang melawan maut, malah ada kubaca sepintas lalu judul sebuah kitab yang mengajarkan ilmu menghilang dan terbang.